Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Klavus Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih dan lawatan penyertaan Tuhan bagi kami. Saat ini lewat channel Klavus Sukacita bersama dengan pemirsa Klavus Sukacita di mana saja berada, kami akan belajar daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin kami dengan kuasa-Mu agar firman yang ditaburkan mendapat tempat di setiap hati yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Demikian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dituntun dalam sebuah tema yang berkata, Allah sumber hikmat. Allah sumber hikmat. Pemirsa, seseorang dapat berkata dan bertindak tepat dan benar saat diperhadapkan dengan masalah ataupun persoalan bahkan tantangan sekalipun, karena tentu ia mendapatkan hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan Allah yang adalah sumber hikmat itu sendiri. Allah di dalam kemahakuasaannya tahu mana yang terbaik bagi anak-anaknya. Allah juga tahu mana yang terbaik bagi umat ciptaannya. Allah juga tahu apa yang terbaik bagi hambanya yang setia dan dengar-dengaran. Bacaan kita saat ini tentang mimpi Nabukadnezar, seorang raja yang pada waktu itu bermimpi memimpin dan menguasai daerah-daerah dan bangsa-bangsa jajahannya, termasuk kerajaan Yehuda, yaitu bangsa Israel, dan mereka ditawan dan dibawa ke Babel. Dalam pemerintahan Raja Nabukadnezar yang agung pada waktu itu, ia mendapatkan mimpi dan meminta para ahli nujum, ahli jampi-jampi, orang-orang bijaksana di negeri itu untuk memberitahukan mimpi raja dan menjelaskan arti dari mimpi tersebut. Jika mereka tidak dapat memberitahukan mimpi raja dan menjelaskan arti dari mimpi raja tersebut, maka para ahli nujum, ahli jampi-jampi, orang-orang bijaksana yang akan di dalam negeri itu akan dilenyapkan. Dan ini perintah raja yang harus dilaksanakan oleh pengawal raja pada waktu itu. Pemirsa, dalam pemerintahan Raja Nabukadnezar di Babel waktu itu, ada juga orang-orang Israel yang dipilih karena perawakannya baik, pengetahuan dan kecerdasan atau kepandaiannya dan hikmat yang dimiliki mereka. Dan mereka ini akan dikhususkan dalam perawatan dan didikan untuk nantinya bekerja bagi Raja Nabukadnezar. Dan di antara orang-orang itu ada juga Daniel, Hanaya, Abednego, dan Mesak. Dengan mendengar bahwa titah raja akan melenyapkan semua orang pintar, ahli nujum, para jampi, dan orang-orang bijak, tentu Daniel dan teman-teman mereka ada dalam sebuah ancaman yang sama. Lalu Daniel memohon hikmat kepada Tuhan Allah semesta langit dan bumi untuk menolong mereka dalam situasi ini, dan Allah menyingkapkan mimpi dan pengertian atau arti dari mimpi itu kepada Daniel, sehingga Daniel dapat menghadap raja dan memberitahukan mimpi raja dan arti dari mimpi tersebut, sehingga Daniel dan teman-temannya dan para ahli nujum, para jambi, orang-orang bijak lainnya, mereka terselamatkan dari titah raja. Nah, Bapak Ibu pemirsa Klavus Sukacita yang diberkati, dalam keadaan sulit dengan persoalan yang begitu rumit dan rasa-rasanya tidak ada lagi jalan keluar bagi kita ketika nyawa menjadi taruhan, ketika kehidupan terancam, janganlah kita melupakan Tuhan. Janganlah kita meninggalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita mencari Dia
mendekatkan diri kepadanya, berseru kepadanya, berdoa kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, memuji Dia. Sebab Dia adalah Tuhan semesta langit dan bumi. Ia yang menciptakan semua makhluk di bumi ini, termasuk kita manusia. Sehingga segala sesuatu asalnya dari Tuhan, bersumber pada Tuhan, termasuk hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tuhanlah yang memberikan semuanya itu kepada setiap orang. Maka kalaupun kita mendapatkannya, baiklah kita menggunakannya sebaik mungkin untuk membangun jemaat, menolong sesama, memuliakan Tuhan dengan cara yang benar, sehingga Tuhan yang diagungkan dan kita manusia semakin cinta dan menghormati Allah sebagai sumber hikmat itu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kesempatan yang baik ini Tuhan berikan bagi kami lewat channel Klafus Sukacita untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menuliskan firman-Mu di dalam setiap hati yang mendengar, pemirsa Klafus Sukacita di mana saja mereka berada, agar tetap mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa berseru kepada Tuhan. Karena segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Berkati pemirsa Klafus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Biarlah Tuhan tilik satu persatu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban itu, berikan kelegaan bagi mereka. Dan Engkau juga kiranya berkati pemirsa Klafus Sukacita di mana saja mereka berada dengan pergumulan-pergumulan hidup yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan menjawab itu sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu. Engkau kiranya juga memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah, bahkan kampung-kampung sekalipun, dalam tugas tanggung jawab kepemimpinan pelayanan mereka. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati mereka. Engkau juga memberkati para hamba Tuhan yang senantiasa bergumul tentang keadaan dunia ini, kehidupan jemaat dalam hari lepas hari, tentang kondisi yang mereka hadapi. Kiranya juga Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Engkau juga memberkati tim Klafus Sukacita, baik kru maupun para pelayan, dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka untuk memberitakan firman Tuhan lewat channel ini. Kiranya diberkati selalu oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.